Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mendengar tentang uang kuno Rp40 emisi 1948? Mungkin Anda sering melihatnya di pasar kolektor atau bahkan menyimpannya di dalam lemari, namun tahukah Anda bahwa uang ini menyimpan sejarah yang luar biasa dan memiliki nilai yang terus meningkat? Uang Rp40 ini bukan sekadar alat tukar biasa. Diterbitkan di tengah situasi yang penuh tantangan pasca kemerdekaan Indonesia, uang ini membawa kisah perjuangan bangsa yang jarang diketahui banyak orang. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap berbagai fakta menarik tentang uang kuno Rp40 emisi 1948, seri ori keempat, serta mengapa nilai kolektor dari uang ini terus melonjak. Apakah Anda penasaran? Simak selengkapnya. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama, uang kertas Rp40 tahun emisi 1948. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ukuran, kurang lebih 138 x 40 mm. Percetakan, informasi terkait percetakan belum teridentifikasi, tetapi dicetak di Yogyakarta, sebagaimana tertulis pada uang. Pada periode tersebut, Yogyakarta berfungsi sebagai ibu kota Republik Indonesia. Tanda tangan, Menteri Keuangan, A1, Dr. Andus Muhammad Hatta. Nomor seri, 4 huruf besar. Bahan, kertas. Upaya untuk mengidentifikasi desainer spesifik di balik uang kertas Rp40 seri ori keempat tahun 1948 menghadapi tantangan signifikan karena keterbatasan dokumentasi dari periode revolusi. Namun, penelusuran mengenai mekanisme dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pencetakan ori awal dapat memberikan konteks yang berharga. Pada tanggal 7 November tahun 1945, Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis mengambil langkah krusial dengan membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Panitia ini diketuai oleh TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, disingkat BRI. Keanggotaan panitia mencerminkan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen penting negara muda, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan, H.A. Pandelaki, R. Abu Bakar Winagun, E. Kusnadi, Kementerian Penerangan, M. Tabrani, BRI, S. Sugiono, dan bahkan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan, Usman dan Aus Suryatna. Pembentukan panitia dengan komposisi lintas sektoral ini, menggarisbawahi keseriusan dan urgensi pemerintah Republik Indonesia dalam membangun fondasi sistem moneter nasional di tengah kondisi serba darurat dan sumber daya yang terbatas. Keterlibatan Serikat Buruh Percetakan juga menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keahlian teknis dan dukungan dari para pekerja dalam merealisasikan proyek vital ini. Beberapa nama seniman muncul dalam catatan sejarah sebagai perintis desain uang Republik Indonesia. Abdul Salam dan Usman Effendi sering disebut sebagai desainer sekaligus engraver, atau pengukir mata uang kertas dan logam pertama yang dimiliki Republik Indonesia, dan terlibat dalam proses pembuatan ori. Abdul Salam yang lahir di Sumpyuh, Banyumas, pada tanggal 9 April tahun 1913, terpilih untuk membidangi pembuatan ori pertama oleh Menteri Keuangan saat itu. Usman Effendi, kelahiran Padang, Sumatera Barat, tanggal 28 Desember tahun 1919, merupakan satu angkatan dengan Abdul Salam, dan kemudian dikenal sebagai salah satu perintis gaya lukisan abstrak di Indonesia pada tahun 1950-an. Pada tahun 1951, Usman Effendi dan Abdul Salam dikirim oleh Bank Indonesia ke Belanda untuk memperdalam teknik ilustrasi pada uang kertas, dan setelah itu Usman aktif sebagai desainer mata uang kertas Indonesia pada era 50-an. Meskipun peran mereka dalam ori awal tercatat, tidak ada informasi spesifik dalam sumber-sumber yang tersedia yang secara eksplisit, yang mengaitkan Abdul Salam, atau Usman Effendi sebagai desainer untuk ori seri keempat tahun 1948, apalagi untuk pecahan Rp40 secara khusus. Fakta bahwa Usman Effendi baru mempelajari teknik ilustrasi uang di Belanda pada tahun 1951, menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam desain ori seri keempat tahun 1948, jika ada, mungkin dalam kapasitas yang berbeda atau sebelum pendidikannya di Belanda. Ada kemungkinan bahwa tim desainer atau seniman yang terlibat dalam seri-seri ori berganti atau bertambah seiring waktu, terutama mengingat kondisi perang yang dinamis. Berdasarkan riset yang dilakukan, nama desainer spesifik untuk uang kertas Rp40 ori keempat tahun 1948 tidak dapat diidentifikasi secara definitif. Sangat mungkin bahwa desain tersebut merupakan hasil kerja kolektif dari para seniman, teknisi,
atau petugas percetakan negara yang bekerja di bawah Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia. Pada masa itu, kreditasi individual untuk karya desain uang belum menjadi praktik standar, terutama dalam kondisi darurat perang, di mana fokus utama adalah produksi dan distribusi mata uang sebagai alat perjuangan dan simbol kedaulatan. Penerbitan ori seri keempat pada tahun 1948 tidak dapat dilepaskan dari situasi genting yang dihadapi oleh Republik Indonesia. Periode antara tahun 1947 hingga 1949 merupakan masa-masa kritis dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah agresi militer Belanda ke-1 pada Juli tahun 1947, wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin menyempit. Puncaknya adalah agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948, yang berhasil menduduki ibu kota sementara Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belanda. Untuk memastikan kelangsungan pemerintahan Republik, sebelum penangkapan tersebut, telah dirancang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, disingkat PDRI. PDRI secara resmi berdiri pada tanggal 22 Desember tahun 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Keberadaan PDRI menjadi sangat vital dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata internasional dan melanjutkan perjuangan, baik secara militer maupun diplomasi. Situasi perang dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda menyebabkan kondisi perekonomian Republik Indonesia sangat sulit. Inflasi yang tinggi merajalela disebabkan oleh beredarnya berbagai mata uang, termasuk sisa uang pendudukan Jepang dan uang Netherlands Indies Civil Administration, disingkat NICA, yang sengaja diedarkan Belanda untuk mengacaukan ekonomi Republik. Kas negara kosong dan penerimaan dari pajak serta bea masuk sangat minim. Dalam kondisi darurat seperti ini, kemampuan pemerintah untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri menjadi salah satu instrumen penting untuk membiayai perjuangan dan menunjukkan kedaulatan. Desain uang dan nilai filosofi. Sisi depan menampilkan gambar utama, Presiden Soekarno dan penenun wanita. Warna dominan, coklat. Tulisan Republik Indonesia, tanda pembayaran yang sah, Rp40, angka 40, dan Yogyakarta, tanggal 23 Desember tahun 1948, serta nomor seri. Di bagian depan, adanya potret Presiden Soekarno, memiliki makna sebagai simbol kepemimpinan dan kedaulatan, di mana beliau adalah proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah personifikasi dari negara yang baru lahir, dan perjuangan kemerdekaannya. Menampilkan potret beliau pada mata uang adalah pernyataan visual yang kuat mengenai kedaulatan dan legitimasi Republik Indonesia, di tengah upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Ini adalah cara untuk mengatakan inilah pemimpin kami, dan inilah mata uang sah negara kami. Figur Soekarno sangat sentral dalam menggalang persatuan dan membakar semangat perjuangan rakyat. Kehadirannya di ORI berfungsi sebagai pengingat konstan akan cita-cita kemerdekaan dan pemimpin yang sedang berjuang bersama rakyat. Pada masa itu, Belanda juga mengedarkan mata uang NICA. Pencantuman potret Soekarno pada ORI menjadi antitesis langsung terhadap mata uang kolonial yang mungkin menampilkan simbol-simbol kekuasaan Belanda. Ini adalah bagian dari perang gambar untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Di sisi lain, bagian depan adanya gambar wanita penenun yang merepresentasikan identitas budaya dan kerajinan tradisional, di mana tenun adalah salah satu kerajinan tangan yang paling ikonik dan tersebar luas di seluruh Nusantara, mewakili kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Gambar seorang wanita yang sedang menenun pada ORI keempat melambangkan penghargaan terhadap akar budaya bangsa dan kearifan lokal. Ini adalah penegasan bahwa identitas Indonesia dibangun di atas fondasi tradisi yang luhur. Di tengah blokade ekonomi dan kesulitan yang diakibatkan perang, figur penenun menyimbolkan semangat kemandirian, kerja keras, dan produktivitas rakyat jelata. Ini adalah pesan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri, membangun perekonomiannya dari bawah, dan tidak bergantung pada sistem kolonial. Gambar ini juga merefleksikan kehidupan sehari-hari rakyat biasa yang terus berjuang dan berkarya meskipun dalam kondisi perang. Ini menunjukkan bahwa revolusi bukan hanya milik tentara di medan perang, tetapi juga milik rakyat yang menjaga roda kehidupan dan ekonomi tetap berputar.
Secara implisit, pemilihan figur wanita penenun juga menyoroti peran penting perempuan dalam masyarakat dan ekonomi bangsa, sebagai penjaga tradisi dan kontributor aktif dalam pembangunan. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama, teks undang-undang. Warna dominan, coklat. Tulisan, angka 40. Bagian sisi belakang didominasi oleh teks undang-undang yang berkaitan dengan mata uang dan sanksi bagi pemalsuan. Teks undang-undang yang sering tercantum pada ORI merujuk pada Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, seperti UU Nomor 17 atau 19 Tahun 1946, yang memberikan dasar hukum bagi ORI dan menetapkan sanksi pidana bagi pemalsuan uang. Pasal yang sering dikutip adalah ancaman hukuman bagi pemalsu uang. Fitur keamanan. Mengingat keterbatasan teknologi dan kondisi darurat, fitur keamanan pada ORI seri keempat cenderung sederhana. Dari beberapa sumber yang dapat kami temukan, sangat sedikit sumber yang menjabarkan tentang keamanan dari uang kertas Rp40 emisi 1948 seri keempat ini, dan dari segi visual kertas yang kami dapat sehingga kami menyimpulkan untuk keamanan kertas ini berupa 1. Kualitas cetak dan kertas. Kualitas cetak dan jenis kertas yang digunakan mungkin tidak sekonsisten atau seaman uang modern, menjadikannya relatif lebih mudah dipalsukan pada masanya. Sumber umum menyebutkan ORI menggunakan pengaman serat halus. 2. Kode kontrol. Kode kontrol adalah kombinasi huruf dan angka yang dicetak di uang kertas, biasanya berbentuk nomor seri. Untuk seri uang kertas Rp40 ini memakai 4 huruf besar yang tertulis di sisi atas dan di sisi bawah. Harga pasaran. Untuk ORI seri keempat pecahan Rp40 1948, kode PIKP tanda pagar 33, menurut standar Catalog of World Paper Money, kini menjadi salah satu item yang sangat dicari oleh kolektor uang kuno Indonesia dan memiliki nilai historis yang tinggi. Kelangkaannya disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Periode peredaran yang singkat. Dicetak dan beredar dalam masa perang yang penuh gejolak. 2. Kondisi perang. Banyak uang yang rusak, hilang, atau sengaja dimusnahkan. 3. Denominasi unik. Menambah daya tariknya bagi kolektor. 4. Kualitas cetak dan bahan. Bahan kertas yang sederhana membuatnya rentan terhadap kerusakan. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di Grup Numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa tanpa memasukkan seri spesimen, replacement, seri nomor cantik, dan misprint atau error, yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas Rp40 tahun 1948 yang dapat kami himpun dari beberapa sumber. Untuk tingkat kondisi UNC kami kesulitan mendapatkan data harga, karena sangat jarang sekali keluar di pelelangan, tapi dari data yang didapat dari kondisi di bawahnya kami melakukan penyesuaian harga, sehingga didapat perkiraan harga di atas Rp2 juta. Untuk kondisi AUNC rentang harga di sekitar Rp1.400.000 sampai Rp2 juta. Untuk tingkat kondisi XF, rentang harga di sekitar Rp700.000 sampai Rp1.400.000. Untuk tingkat kondisi VF yang dimana paling sering keluar di lelangan rentang harga di sekitar Rp300.000 sampai Rp700.000. Uang ini menjadi artefak penting yang merekam salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan moneter. Setiap lembar ORI keempat Rp40 yang tersisa hingga kini adalah saksi bisu dari daya juang dan kreativitas bangsa di tengah keterbatasan. Variasi dalam kualitas cetak dan kondisi temuan, dari yang sangat lusuh hingga spesimen dengan grade tinggi yang sangat langka, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi studi numismatik untuk merekonstruksi detail proses produksi dan sirkulasi uang di masa revolusi. Untuk kolektor uang kuno, sertifikasi oleh lembaga independen seperti Paper Money Guarantee, disingkat PMG, sangatlah penting. Sertifikasi ini memberikan penilaian objektif terhadap kondisi dan memverifikasi keaslian uang. Untuk pasaran di Indonesia, sering keluar di pasar lelang adalah PMG Grade 64 dengan rentang harga Rp3.400.000 sampai Rp4.450.000. PMG Grade 63 dengan rentang harga Rp2.400.000 sampai Rp3.900.000. PMG Grade 58 EPK dengan rentang harga Rp2.400.000 sampai Rp3.250.000. Adapun harga relatif estimasi,
Karena sangat bervariasi, tergantung banyak dan sedikitnya dikeluarkan oleh kolektor di pasar, dan banyak sedikitnya peminat. Begitulah sekilas tentang uang kuno Rp40 emisi 1948, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia yang tak banyak diketahui. Dari desain yang kaya akan makna, hingga nilai kolektor yang terus berkembang pesat, uang ini benar-benar menjadi harta karun yang sangat berharga, baik untuk para kolektor maupun pecinta sejarah. Bagi Anda yang mungkin memiliki uang ini, jangan terburu-buru untuk melepasnya, karena bisa jadi nilainya jauh lebih tinggi daripada yang Anda kira. Seiring berjalannya waktu, uang ini semakin langka, dan nilai sejarahnya semakin diakui. Jika Anda menikmati video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang uang kuno lainnya atau sejarah menarik di balik koleksi langka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami.